ada pemberian dari pihak bank, tapi tidak berkaitan dengan status kita sebagai nasabah di bank tersebut. Boleh apa tidak? Boleh dia diambil. Karena apa? Karena status pemberian itu hibah. Dan hibah adalah muamalah yang dibolehkan antara seseorang dengan sesama muslim yang lainnya, bahkan dengan orang kafir. Orang kafir memberi hibah, hadiah sesuatu, barangnya halal. Kecuali kalau barangnya haram, memberi anjing atau nggak boleh. Atau memberi daging babi, atau memberi minuman yang memabukkan, ya itu nggak boleh diterima. Tapi kalau yang diberikannya itu barang halal, maka boleh kita terima dan boleh kita makan. Nah, bagaimana kalau umpamanya penghasilan dia murni 100% haram, rentenir umpamanya, atau pegawai bank umpamanya, murni, nggak ada pekerjaan lain, terus memberi hadiah kepada kita. Itu pertanyaan sama dengan kita noko, kita ngawarung. Lalu ada pegawai bank yang penghasilannya 100% gaji bank, membeli sesuatu dari kita. Mungkin membeli permen, makanan, minuman, atau apapun. Kita tahu dia pegawai bank. Kita layani apa tidak? Kita layani. Halal nggak uangnya bagi kita? Halal. Karena proses sampainya uang itu kepada kita melalui proses yang halal. Apa? Jual beli. Tapi makanan yang dia beli dari kita haram untuk dia. Karena dia membeli dari sumber yang haram. Ketika membeli makanan, dimakan haram. Kalau kita menerima uang tersebut melalui proses yang halal, yaitu proses apa? Proses jual beli. Maka boleh. Boleh kita menerima, umpamanya kita noko atau jadi grosir, ada bank membeli kepada kita untuk keperluan, umpamanya kita rumah makan nih, rumah makan. Bank datang. Kata bank, saya akan rapat seluruh karyawan 100 orang. Pesan catering, makanan nasi box 100 bungkus. Satu bungkusnya umpamanya 50.000. Untuk apa? Untuk karyawan bank, untuk rapat mereka. Apa kita layani? Layani, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena apa? Karena kita jual beli. Makanya Rasul SAW sering bermuamalah dengan orang-orang Yahudi di Madinah, Nasrani. Pada sumber mereka itu rentenir, tukang meribakan uang. Tapi Nabi SAW jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai. Prosesnya itu halal. Kadang hadiah menghadiahi orang-orang Yahudi yang rentenir, ngirim ke beliau, ngirim makanan, diterima dan dimakan. Beliau ngirim juga ke mereka makanan ataupun barang. Bahkan ketika beliau meninggal, baju besinya dalam keadaan apa? Tergadai. Kepada siapa? Bukan kepada sahabat, tapi kepada orang Yahudi. Mungkin Yahudi itu hasil ngerentenkan uangnya, membungakan uangnya. Tapi karena itu pinjaman boleh tanpa bunga. Adapun kenapa sih Nabi SAW tidak menggadaikan itu kepada para sahabatnya? Dijamin tidak akan ada sahabat yang mau menerima gadaian itu. Wah, jangankan minjem, minta pasti dikasih lah berapapun. Umpamanya Nabi SAW butuh uang umpamanya 1 dirham hanya untuk makanan, itu bisa dikasih 100 dirham oleh para sahabat, berebut tuh. Karena itulah beliau menggadaikan itu, bermuamalah untuk menggadaikan itu dengan orang Yahudi. Halal, uangnya halal. Asal nanti dibayar. Kalau tidak terbayar, barang gadaian yang jadi jaminan bisa diuangkan. Kelebihannya dikembalikan. Kan begitu. Oleh karena itulah selama proses datangnya uang, makanan atau barang tersebut kepada kita melalui proses yang halal, baik umpamanya jual beli, hadiah menghadiahi, pinjam meminjam tanpa bunga, maka itu halal.
Bagaimana, boleh nggak kita pinjam uang ke bank? Kalau nggak ada bunga boleh ke bank atau ke person, ke pribadi boleh. Asal tidak ada bunga, pinjam boleh. Yang tidak boleh itu apanya? Bunganya, ada bunganya itu yang tidak boleh. Maka kalau umpamanya proses sampainya barang, uang atau makanan kepada kita proses yang halal, dengan siapapun kita bermuamalah boleh. Selama prosesnya halal. Termasuk memberi hadiah, memberi hibah adalah proses yang halal, maka boleh.